Kalau sekarang kalau ditanya juga lulusan SMA mana? Tarsi. Oh, wah hebat dong, kan banyak orang-orang hebat nih ya yang lulusan Tarsi ya. Kita tidak pernah meminta, nggak pernah meminta apa yang bisa diberikan oleh perusahaan kepada saya gitu. Tapi apa yang bisa saya buat untuk tempat itu sehingga tempat itu menjadi berhasil gitu ya. Orang-orangnya juga happy. Saya paling tertantang kalau saya bisa membuat seseorang mencapai posisi tertinggi. Semua usaha apapun ya, saya landaskan dengan doa dan izin Tuhan yang pasti. Halo Sobat YBHK, kembali lagi nih sama aku Bernadetta Dewanti Wahyuningtyas dalam podcast Sukses Bersama YBHK. Nah, di podcast episode ke-82 ini kita akan berbincang-bincang sesuai dengan tema kita hari ini, yaitu yang diambil dari core value YBHK, yaitu adalah disiplin dan kerjasama. Nah, di sini aku udah gak sendiri nih, di sini aku udah ada narasumber yang mungkin bisa diperkenalkan Kak dirinya siapa namanya? Oke, hai Sobat YBHK, saya Eva Syarif, saya lulusan 91 dari Tarsi 2. Oke, hai Kak. Nah, halo. Di sini aku dan Kakak akan mungkin kayak bercerita sedikit tentang kehidupan Kakak selama di sekolah Tarsisius nih. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, kan di sini itu dijelaskan bahwa Kakak itu lulusannya kan SMA Tarsi 2 nih Kak. Iya, betul. Tapi di sini ada lulusan dari SMA Tarsi 1 juga. Ini maksudnya gimana ya? Aku masih bingung nih. Boleh dijelasin gak Kak? Cerita ya. Boleh. Cerita, oke. Dulu waktu saya masuk sih di kelas 1 itu SMA di Tarsi 1. Ya, terus kemudian Tarsi 2 itu baru ada gedung baru. Lalu kami yang memang tinggal di daerah Jakarta Barat dihimbau untuk menempati gedung baru di Tarsi 2 gitu. Jadi ya waktu itu ya saya ikutlah gitu karena memang kan saya domisilinya di Jakarta Barat. Jadi saya ikut ke sana menempati gedung baru. Jadi kami ada 3 kelas gitu. Waktu angkatan saya waktu kelas 1 itu ada 9 kelas dulu. Wah. Banyak sekali ya. 9 kelas, iya 9 kelas. Terus kami 3 kelas pindah gitu ke Tarsi 2. Terus lulusan pertama kami waktu kami lulus dari Tarsi 2 ya tahun 91. Waktu itu statusnya Tarsi 2 itu masih terdaftar ya, namanya sekolah baru kan ya. Oh iya, karena baru banget ya. Nah jadi waktu 3 angkatan kami lulus, Tarsi 2 langsung terakreditasi loh. Wah. Jadi boleh dibilang kami angkatan kami 3 kelas ini cukup bangga lah ya untuk memberikan bekal yang terbaik untuk adik-adik. Wah, keren. Untuk adik-adik kelas ya gitu. Karena kan kalau zamannya saya dulu tuh kalau terakreditasi kesannya keren banget gitu kan. Wow banget gitu ya. Wow banget gitu. Apalagi waktu itu dari terdaftar langsung terakreditasi. Kayaknya biar gimana gak bisa diucapkan tapi di hati ini bangga banget. Aduh, bisa memberikan sesuatu yang terbaik buat adik-adik kelas selanjutnya. Keren. Nah, aku punya pertanyaan nih Kak. Tadi kan pindah ke Tarsisius 2 dengan predikat terdaftar. Nah, terus kalau terdaftar ujian nasionalnya gimana Kak? Ujian nasionalnya kami sih terus terangkan kita kan belum bisa ya. Terus ujian nasionalnya ikut kemana nih? Ikut sekolah lain. Wow. Ikut sekolah lain ya, saya nggak usah sebutin namanya Iya, ya, tapi pasti tentunya karena memang Tarsisius ya YBHK punya nama yang cukup bagus. Tentunya kami juga bukan ditempatkan untuk ujian di sekolah asal-asal ya gitu, sekolah kaleng-kaleng gitu. Nah kami tuh ditempatkan untuk mengikuti ujian di sekolah yang memang waktu itu juga
terfavorit Wow. se-Jakarta Barat. Wow. Ini diem-diem aja sekolahnya di mana. Tapi hebat kok YBHK itu. Keren. Keren. Nah, terus alasannya kenapa nih Kak? Kok milih SMA-nya itu di Tarsisius gitu? Oh, oke. Kenapa di Tarsisius? Saya dulu itu SMP-nya itu di SMP Pax. SMP Pax itu juga masuk di dalam YBHK ya gitu, salah satu sekolah di bawah naungan YBHK. Nah, dia cuma sampai TK, SD, SMP aja, SMA-nya kan nggak ada. Nah, jadi gedungnya di Tarsi 1. Oh gitu. Kita jadi satu gedung. Jadi kalau dulu kita SMP itu siang sekolahnya, karena pagi kan dipakai ya gitu. Kami siang. Nah, jadi saya saya masuk lulus dari SMP Pax, terus saya masuk ke Tarsi karena apa? Pertama ambience-nya udah ikut gitu kan, gitu. Terus ritme kedisiplinan sekolahnya pun juga kita sudah dapat. Jadi tata cara guru mengajarnya juga kita udah tahu. Jadi waktu itu saya pikir ya sudah di sini aja, kenapa saya harus melirik yang lain gitu. Itu satu. Yang keduanya ya karena memang Tarsi itu memang nama yang cukup diperhitungkan. Gitu. Jadi oke lah, begitulah alasannya. Pastinya kan mau cari sekolah yang bergengsi gitu dong. Biar kalau ditanyain alumni SMA mana nih dengan bangga gitu ya. Iya. Kalau ditanya juga lulusan SMA mana? Tarsi. Oh, wah hebat dong, kan banyak orang-orang hebat nih ya yang lulusan Tarsi ya gitu. Jadi lulusan Tarsi banyak orang-orang hebat yang saya juga walaupun saya bukan siapa-siapa gitu, tapi kalau ketemu orang hebat yang lulusan Tarsi, alumni aku tuh. Satu alma mater nih gitu ya. Iya, satu alma mater. Ada bangga-bangganya. Iya, gitu, ada pasti kebanggaan lah gitu. Ya begitulah Deta. Nah, itu kan tadi tentang keseruan, maksudnya kesenangannya, terus masuk Tarsi kenapa gitu ya kan Kak. Nah sekarang aku mau nanya tentang pengalaman selama sekolah nih Kak. Boleh sekolah pas di Tarsi 1, boleh juga waktu sudah pindah ke Tarsi 2 nih. Gitu ya. Waktu di Tarsi 1 kan masih perkenalan lah ya, baru kelas-kelas awal. Jadi maksudnya kita juga belum terlalu gimana. Tapi waktu di Tarsi 1 itu, waktu kelas 1 saya sudah mulai ikut di dalam OSIS. Karena dulu kan OSIS, sekarang masih OSIS gak sih? Iya masih ya. Saya soalnya senang berorganisasi gitu. Jadi saya udah masuk di OSIS. Nah, waktu pindah ke Tarsi 2, kelas 2, kan angkatan kelas 1 ada dong. Kan ada penerimaan murid baru di kelas 1. Nah, karena kita di OSIS ya, waktu itu masih ada sistem kalau sekarang tuh MPLS. Pengenalan lingkungan siswa gitu ya. Lingkungan sekolah. Nah, jadi kalau dulu kan kita sebagai kakak kelas tuh ikut mengawasi adik-adik gitu kan. Nah, zamannya saya sih masih bisa jadi bad police dan good police tuh. I know. Ada yang baik, ada yang galak gitu. Kan MPLS itu kan juga ada kegiatan dari guru-guru kan, nanti ada pengenalan apa, ada sedikit belajar apa gitu kan. Tapi kan kita kakak kelas tuh ada gitu di situ, gitu. Nah, waktu tahun pertama itu saya memilih menjadi yang galak deh gitu. Nah, kenapa nih Kak? Kan biasanya orang-orang tuh pengen citranya tuh baik gitu daripada di kelas gitu. Pada dasarnya saya sih nggak bisa ngomong kencang, nggak bisa teriak-teriak gitu, marahin orang juga nggak bisa gitu kan. Cuma memang waktu itu mau nyoba aja karena kan nggak bisa semuanya baik nih kakaknya gitu kan. Jadi waktu itu juga paling ada 1 atau 2 orang lah gitu. Ya udah, jadi saya take challenge lah waktu itu. Oke, saya aja deh gitu. Nah ternyata nggak enak Kenapa nih Kak nggak enak ya? Mesti teriak-teriak capek gitu ya kan. Terus lagian juga dalam diri gini, kayaknya bukan gue banget nih.
Habis gitu udah deh, waktu saya naik kelas 3 kan juga masih terlibat di dalam OSIS juga kan ada MPLS dong untuk adik kelas berikutnya. Saya memilih menjadi kakak yang baik banget deh gitu. Dan terus finally waktu penutupan itu saya bisa mengumpulkan, kalau nggak salah loh ya, kalau salah inget ya, sekitar 170 batang coklat Silver Queen. Wow. Itu habisnya berapa lama nih Kak batang 170 ini? Ya tak bagi-bagi, gigi bisa bolong. Wow, banyak sekali. Iya terus. Jadi ada yang bisa kasih, satu orang bisa kalau misalnya saking cintanya kan dapat surat cinta gitu, surat benci gitu kan ya, surat cintanya banyak gitu. Ya, coklatnya bisa nggak cuma satu orang satu, ada yang bisa kasih 2, ada yang bisa kasih 3, makanya bisa segitu tuh. Ya lumayan lah. Bisa stok coklat gratis ya Kak. Dulu salah sih, nggak kepikiran sih Deta. Mestinya waktu kumpulin begitu banyak ya, kalau ada yang minta kan sama-sama anak ya seangkatan gitu. Ih banyak coklatnya, minta dong gitu. Boleh tebus murah mestinya. Oh, ada sale gitu ya Kak. Ya mestinya dulu begitu ya. Iya. Enggak lah, masih lugu. Masih lugu. Jadi tak bagi-bagi aja. Oh gitu. Iya. Tapi agak PR juga sih Kak kalau ngabisin 170 batang sendirian ya. Enggak. Nah itu kan keseruan dengan teman-teman di kelas. Nah kalau keseruan dengan guru-guru nih Kak. Guru-guru. Saya pernah diomelin sih yang pasti waktu dari kelas 1 ke kelas 2 sama wali kelas saya. Wali kelas saya dulu namanya Pak Agus. Pak Agus itu kan dulu kalau misalnya kita mau peminatan penjurusan tuh kan kalau dulu kan di kelas 2. Zamannya saya tuh ada A1, A2, A3 gitu. Nah jadi saya waktu kelas 1 nggak tahu kan, maksudnya gini, ditanya maunya masuk mana gitu kan, mau masuk jurusan mana. Nah saking anak-anak bingung, sekolah mengadakan tes minat dan bakat tuh. Ya tak kerjain baik-baik semuanya gitu ya. Dilalah hasilnya saya bisa masuk di A2. Nah terus waktu ketemu sama wali kelas, saya pikir-pikir, saya bilang begini, Pak saya pikir dulu ya gitu. Karena memang saya ini kan dari awal sekolah itu, dari mungkin setelah lulus SMP itu, jadi kan ada disiplin saya pikir kalau saya memang ambil di sini dan ini memang peminatan saya, kayak kalau anak sekarang bilangnya passion. Kalau passionnya saya di situ, saya kan harus bertanggung jawab. Nah, tanggung jawab itu kan awalnya kan dari disiplin dong. Saya harus benar-benar belajar, mengikuti semuanya gitu kan. Nah, terus saya pikir, terus saya pulang, saya diskusi dong. Pasti saya diskusi waktu itu ya sama mama lah, ya kan. Pesan mama saya masih saya ingat sampai sekarang itu adalah cuma satu. Mama tidak bisa memberikan harta apapun buat kamu nanti. Cuma mama bisa memberikan harta itu adalah ilmu yang kamu belajar di sekolah. Nah itu, jadi mama tidak bisa meninggalkan harta apapun. Tapi yang mama bisa tinggalkan adalah harta, itu adalah ilmu. Karena ilmu itu tidak akan pernah mati. Sampai kamu tutup mata, kamu akan pakai itu. Gitu, kamu pakai itu. Nah jadi saya bilang saya boleh bisa masuk di A2. A2 itu kan dulu arahnya tuh agak ada kimia, fisika gitu kan. Kalau sekarang itu masuk ke IPA gitu ya? IPA. A1, A2 tuh IPA. Kalau A3 tuh IPS. Cuma biologi dulu, A2 itu biologi. Jadi lebih banyak ke ya pembelajaran biologi, kimia gitu kan. Terus ada mathnya lah. Saya pikir-pikir, kayaknya enggak deh. Kayaknya enggak gue nih gitu. Kayaknya saya kan orangnya lebih senang bertemu dengan orang, berorganisasi gitu loh, kayak gitu. Jadi akhirnya saya tentukan, saya pastikan ya sudah, saya ambil A3 aja. Saya ambil A3. Saya menghadaplah kepada wali kelas saya, terus saya diomelin. Gimana sih? Kamu bisa di A2?
Kalau dulu kan yang namanya IPA itu gengsinya. Betul. Gengsi. Padahal sekarang ya mau IPA IPS semua tergantung passion. Bahkan sekarang udah gak ada Kak peminatan gitu IPA ya? IPS gitu. Jadi semuanya itu sama. Oke. Lebih bagus. Jadi waktu itu kalau IPA A1 A2 kayaknya wah gimana gitu. Saya enggak deh. Karena saya pikir saya mau arahnya nanti saya udah mau menentukan nih. Arahnya saya kemana gitu. Terus udah gitu masuklah saya di A3 gitu. Nah di A3 begitu udah masuk, oh my god, ternyata pelajarannya juga kebanyakannya hafalan, Bo. Betul. Hafalan. Terus begitu cuma memang kebetulan wali kelas saya itu yang kelas 1 ya, beliau mengajar akuntansi waktu itu. Nah jadi memang akuntansinya juga banyak waktu kalau di A3 ya gitu. Agak jelimet sih gitu. Tapi yang saya tahu cuma ya kalau nggak debit kredit gitu aja lah. Betul. Kalau nggak debit kredit lah gitu ya kan. Terus udah gitu ada pelajaran yang membuat saya juga kenapa sih kita mesti pelajarin begini gitu. Dulu gak ada Mbah Google. Kalau sekarang anak-anak sih buka Google aja, gak usah nanya gitu. Langsung ketemu. Itu namanya tata negara. Kayak PKN gitu Kak? Atau beda? PKN mah dulu masih PMP kali ya namanya ya. Ini tata negara. Tapi saya suka banget sama guru ini. Udah almarhum sih beliau. Namanya Pak Stefanus Rumyarum. Beliau mengajar tata negara. Tapi beliau guru yang hebat. Beliau bisa mengemas dengan sedemikian rupa sehingga kita nggak jelimet gitu loh. Belajar tata negara. Oh bisa tahu. Oh hierarki itu begini. Dia kemas dengan baik. 1 jam pelajaran dia itu rasanya kadang-kadang suka kurang. Nagih ya. Nagih. Karena beliau bisa menyampaikannya dengan jelas, cermat dan bisa diterima gitu sama kita yang anak-anak nih gitu kan. Seperti itu. Nah itu pengalaman saya kalau dengan 2 guru itu. Satu lagi. Sekarang beliau masih ada sih. Namanya Pak Siprianus Tubun. Pak Siprianus Tubun itu guru saya dari SMP. Ngajarnya tuh bahasa Indonesia. Terus beliau sempat ngajar juga di Tarsi 2 juga bahasa Indonesia. Lalu waktu saya naik kelas 2 beliau jadi kepala sekolah di Vianney. Gitu. Tapi sekarang sudah pensiun ya. Pak Siprianus itu dulu saya sukanya kenapa? Beliau tegas terus galak. Kalau nggak bikin PR kita disuruh berlutut. Di pinggir meja. Jadi kalau pelajarannya Pak Siprianus 2 kali 30 menit, ya udah 1 jam lah kita berlutut, nggak bikin PR, gitu. Kalau dia marah, saya paling suka. Kenapa nih Kak? Marahnya Pak Siprianus itu lucu banget. Karena Pak Siprianus kan kalau marah itu suka membawa bahasa daerahnya beliau, bahasa ibunya. Jadi bahasa daerahnya itu kalau melotot. Kalau dia melotot begitu ya saya nunduk ya, saya juga takut ya. Pak Siprianus waktu masih muda galak, mukanya serem gitu kan, matanya juga belok gitu kan, melotot gitu kan, saya takut. Anak-anak lain dipelototin ya pada nunduk, saya juga nunduk, tapi dalam hati saya ketawa karena sejak SMP kalau beliau marah itu saya pasti ketawa. Karena lucu. Nah, sampai sekarang tuh kalau ingat-ingat masa dulu sekolah ya, saya tuh paling ingat sama Pak Sipri. Gitu. Beliau secara tidak langsung mengajarkan saya disiplin. Nah, walaupun secara garis besar YBHK ini terkenal disiplin ya. Kalau misalnya saya dulu sekolah kan di Batusari ya. Kalau pagi kan nggak diantar sama, saya nggak pernah diantar orang tua dari SMA tuh juga udah mulai mandiri naik Metro Mini Batusari ya. Metro Mini, kalau dulu Metro Mini kayak minibus gitu, warnanya orange. Dari daerah Grogol naik terus turunnya di perempatan Batusari tuh. Nah di perempatan Batusari situ kan masih mesti jalan. Kalau misalnya udah jam 7:05 kita lari karena telat 1 menit pintu gerbang ditutup, Bo. Pintu gerbang ditutup, terus kita nggak boleh ikut 1 mata pelajaran awal, terus harus minta tanda tangan sama guru piket. Kalau dulu saya punya angkatan saya tuh punya buku dosa.
Bukunya warna orange, di depannya ada Yayasan Bunda Hati Kudus gitu ya. Tergantung sekolahnya kita Tarsisius 1 atau Tarsisius 2 gitu. Nah itu ada namanya tuh gitu. Terus di bawah ada nama kelas gitu. Jadi kalau misalnya kita telat, ya kita harus minta tanda tangan. Di situ ditulis tuh tanggal berapa, hari apa, telat berapa. Oh iya, kayak buku poin gitu ya. Kalau sama zaman saya kuliah itu namanya kayak buku poin gitu ya. Iya kali begitu. Nah jadi itu ya gitulah. Itu masa-masa yang menyenangkan. Nah dari cerita-cerita itu kan tadi kakak selalu mention tentang disiplin nih. Ya kan selama sekolah di Tarsisius 2 itu merasakan disiplin dan segala macamnya. Nah apakah sampai sekarang disiplinnya itu masih ada di diri kakak gak sih kak? Oh kebawa dong ya. Kebawa banget. Terutama di dalam pekerjaan. Jadi saya sih prinsipnya kalau sekarang di tempat kerja juga ya gitu. Kita tidak pernah nggak pernah meminta apa yang bisa diberikan oleh perusahaan kepada saya gitu. Tapi apa yang bisa saya buat untuk tempat itu sehingga tempat itu menjadi berhasil gitu ya. Orang-orangnya juga happy gitu kan. Apa yang kita bisa bikin gitu. Nah tentunya awal-awal adalah disiplin jam kerja. Nah gitu jam kerja. Jadi saya kadang-kadang suka ada meeting di luar jam kerja sebelumnya gitu. Pagi hari jam 7, jam 8 tapi kira-kira setengah 9 saya sudah mesti lari ke kantor gitu. Kayak gitu mesti ke kantor paling enggak pas jam kerja ya saya sudah ada di sana. Wow, menghargai gitu. Waktu ya kak. Ya disiplinnya dari situ dulu deh ya gitu. Nah kan ini tema kita kan disiplin dan kerjasama nih kak. Disiplinnya kan udah ke-mention nih. Nah kalau kerjasamanya nih gimana nih kak? Apakah kebawa nih sampai sekarang? Kebawa tentunya karena kan mulai dari OSIS ya. Mulai dari OSIS terus udah gitu waktu saya ke sekolah dulu kan di A3 itu juga kan sosial ya bidangnya sosial. Jadi banyak kita turun ke lapangan juga. Disuruh buat tugas gitu. Tugas misalnya mengamati sosial di sekitar kita, lingkungan sosial di sekitar kita gitu. Jadi kadang kita bikin tim kecil gitu kan, kelompok kecil terus kita turun tuh ke lapangan. Misalnya kayak dulu saya pernah berempat ya sama teman saya, kita bikin berempat atau berlima ya, aku lupa loh. Apa berlima deh kayaknya gitu. Itu mengamati kehidupan pemulung. Seru banget. Jadi mengamati kehidupan pemulung dari mulai dia berangkat kerja jam berapa, dapatnya berapa gitu. Terus bagaimana menghidupi anak istrinya, tempat tinggalnya, gitu-gitu ya kayak gitulah gitu. Itu kan tentunya butuh kerjasama, kerjasama tim ya supaya apa yang kita sajikan makalah itu bisa diterima dengan baik dan tentunya dengan bahasa yang lugas dan bisa dicerna dengan tepat gitu. Nah itu keren sekali. Nah gitu, kita kan udah membahas tentang masa sekolah kakak nih kan. Nah sekarang kita akan membahas tentang pekerjaan kakak nih Mbak. Boleh dong? Boleh banget. Kalau aku boleh tahu nih kak, sekarang tuh kakak kerjanya di bidang apa sih kak? Atau kerjanya di mana? Oke. Saat ini saya masih bekerja di PT Duraskin Sejahtera Indonesia. Saya sudah 23 tahun di sana. Wow, seumuran sama saya dong. 23 tahun. Iya. Berarti waktu saya lahir, kakak udah kerja di situ ya kak? Tahun 2000 ya? Iya, 2000. Tahun 2000 ya, saya di sana di PT Duraskin Sejahtera Indonesia. Ini anak perusahaan dari Skin Health Group. Skin Health Group Indonesia, tapi kami punya head office-nya itu di Singapura. Skin Health Singapura. Nah, yang kita pasarkan itu adalah produk skincare dengan label Duraskin. Labelnya Duraskin. Pernah denger kayaknya. Gitu ya. Pernah. Sekarang setelah sejalan dengan kita memasarkan produk itu. Kita juga buka klinik kecantikan, gitu buka klinik kecantikannya di Jalan Kaji dekat Tarsi 1. Iya Jalan Kaji nomor 36 di situ. Jadi Duraskin Center lah tempatnya. Nah saya berkantor di situ. Ya mau ketemu saya kita ketemu di situ aja. Sekalian treatment. Sekalian treatment kalau mau. Nah jadi
di situ saya dulu saya di bidang sales dan marketing. Sales dan marketing, terus tiap hari itu kita dengan tim membuat promo-promo, itu bidang marketingnya ya. Jadi membuat promo sehingga si sales nih bisa berjalan dengan baik, memasarkan produknya. Karena produknya kami itu kan memang asli dari Amerika. Gitu, dari asli Amerika masuk dalam bentuk sudah botol gitu kan. Nah, skincare itu kita jual melalui ke distributoran. Nah, karena saya banyak beberapa distributor, itulah kerjasama itu berlangsung dengan baik. Wah, semakin diolah lagi ya. Iya, gitu. Nah, memang karena hobinya saya ketemu orang, terus ngobrol gitu ya. Jadi pas banget. Terus udah gitu juga jalan, kan hobinya saya jalan-jalan juga. Nah, jadi waktu saya bertemu dengan para distributor ini tidak hanya di Jakarta, tidak hanya di luar daerah Pulau Jawa, tapi sampai ke luar pulau. Wow. Nah, karena kan kita harus menjelaskan ya produk ini apa, keunggulannya apa, isinya apa. Yang pasti kan itu bisa dipakai untuk kalangan usia berapa, gendernya apa gitu kan, kayak gitu. Jadi kita harus menjelaskan itu. Nah, itu waktu di sales marketing. Tapi sejalan dengan waktu Deta, saya sekarang sudah di bagian operasional. Ya, apa ini Kak operasional? Operasional ini saya lebih cenderung sekarang memesan produk. Nah, jadi penyediaan produk. Kalau kayak orang bilang bukan kitchen, supply ya, mensuplai produk. Karena kan produknya kita ini turun dari Amerika ke head office kita di Singapura, dari Singapura baru turun ke Indonesia. Nah, jadi saya harus pesan ke Singapura, saya mesti lihat sales saya butuhnya produk apa yang sekarang lagi memang kosong atau memang saya harus persiapkan sejalan dengan promo. Gitu. Jadi saya harus begitu. Nah, tapi hal-hal begitu terus begitu juga pembuatan invoice ada adminnya, tapi saya harus verifikasi karena kan saya harus lihat benar nggak orang ini sudah bayar. Checking ya. Checking, kepake nih. Galaknya kepake. Galaknya kepake. Jadi mesti lihat dulu. Kalau misalnya dia udah bayar, oke, saya baru verifikasi. Gudang baru bisa kirim barang. Kalau enggak, gudang nggak bisa kirim barang. Mau dia ngocek kayak apa, mau distributor pesan misalnya, saya sudah pesan loh 5 hari yang lalu loh Bu, kok belum dikirim. Saya akan buka data dulu. Oh, belum masuk. Kalau transferan belum masuk, saya nggak bisa verifikasi walaupun sudah dibuat PO, tapi saya nggak mau verifikasi karena kan belum ada data masuk gitu. Kalau data udah masuk, barulah begitu. Jadi begitulah di operasional. Nah, tapi hal begitu bisa saya lakukan juga di mana aja gitu, anywhere. Saya sejalan dengan kalau misalnya bisa ketemu internet, pokoknya asal nyambung sama internet aja, saya bisa lakukan pekerjaan saya yang operasional untuk checking, untuk checking gitu. Saya bisa kerjain. Enak ya Kak. Jadi ketika pergi kemana bisa sambil kerja. Nah, jiwa sales ya ini belum hilang. Jadi biar gimana saya juga masih ketemu sama orang ya gitu. Masih kalau dibutuhkan untuk presentasi saya presentasikan gitu. Wow, keren. Gitu. Ya gitulah. Nah, ini kan ketemu dengan banyak orang, memperkenalkan produk, apalagi yang waktu operasional kan agak sedikit galak gitu ya kan Kak. Nah, tantangan-tantangan apa sih Kak yang dihadapin selama Kakak bekerja nih? Kalau waktu di sales marketing sih tentunya target, udah pasti ya target. Tapi target ini saya nggak takut sih. Wah, kenapa nih Kak? Udah pede banget ya kalau sudah saya target atau gimana? Gini, saya nggak takut sih kalau untuk penentuan target karena saya build tim ya, membangun tim dengan distributor juga gitu. Karena saya percaya target itu akan mengikuti
apa yang saya kerjakan. Jadi saya kerjakan itu adalah membangun network kan, gitu, membangun tim, bangun network. Jadi sebanyak saya membangun network, pasti target itu akan terpenuhi. Gitu loh. Jadi ya itu tantangan gitu. Tapi saya enjoy sih Deta. Jadi maksudnya kalau ditanya tantangannya apa, tantangan saya waktu di sales marketing itu adalah membentuk distributor untuk mendapat penghasilan terbesar. Bukan saya, tapi saya membentuk mereka untuk mendapatkan penghasilan terbesar. Kalau dulu sistemnya masih sistem networking. Networking tuh dulu kita masih sistemnya dengan MLM. Jadi kan pasti ada posisi-posisi ya gitu. Nah, jadi saya paling tertantang kalau saya bisa membuat seseorang mencapai posisi tertinggi. Nah, dan menghasilkan penghasilan terbesar. Nah, itu. Wah, saya udah paling itu tantangan terbesar saya gitu. Dan pernah tercapai nggak? Oh, tercapai. Waduh. Apakah selalu tercapai atau gimana? Kalau untuk challenge, kan kita juga membantu mereka untuk take challenge ya, challenge gitu. Kalau mereka take challenge, ya pasti tercapai. Karena saya udah bikin kan, kita harus bikin. Saya mau siapa aja ini yang tercapai gitu kan, kita udah bikin data ya kan gitu. Nah itu adalah target, itu adalah rencana. Oke, itu aja yang saya kerjain. Tapi kalau untuk posisi tertinggi, tentunya kan itu saingan-saingan ya, gitu. Jadi nggak bisa semuanya mencapai, harus ada satu, cuma satu gitu. Dan begitu mereka mencapai itu, rasanya kebahagiaan yang hakiki. Yang gak bisa diucapkan dengan kata-kata, gak bisa dibayar dengan apapun. Begitu orang itu mencapai posisi tersebut, dia dapat apresiasi, saya di bawah menangis bombay. Menangisnya menangis bangga gitu. Bangga, perjuangannya ada gitu. Perjuangan saya selama ini mendorong kamu sampai mencapai ke posisi itu berhasil. Gitu. Keren. Iya. Tapi kan, semua usaha apapun ya, saya landaskan dengan doa dan izin Tuhan yang pasti. Karena ada nggak yang gagal? Ada gitu. Ada yang gagal karena memang mungkin Tuhan tidak izinkan kami bekerja sama. Bisa begitu kan? Gitu. Jadi apapun yang kita kerjakan, saya harus landasi dengan doa ya, dengan kasih Tuhan juga dan izin Tuhan intinya gitu. Iya. Karena manusia boleh merencanakan atau manusia boleh bergerak, tapi tetap Tuhan yang merestui terjadi atau tidak ya. Iya. Kita punya niatan, kita punya hati pengen apa ya, tapi biar bagaimana Tuhan yang melihat. Betul. Yang penting kita usaha dulu, usaha disertai dengan doa. Iya. Harus balance sih semuanya. Iya. Itu kan dari sales and marketing nih. Kalau dari operasionalnya sendiri ada tantangannya nggak Kak? Tantangannya kalau saya tidak bisa menyediakan barang tepat waktu. Karena kan kadang-kadang ya namanya produk import ya. Jadi kan ada waktu-waktu tertentu yang lagi rame nih gitu. Jadi saya juga mesti antri keluar barangnya. Itu aja sih, itu aja. Kalau untuk yang lain-lainnya sih enggak. Karena memang kan produk kita itu selalu ready, selalu siap gitu. Selalu siap gitu. Gitu. Keren. Nah tadi kan tantangan nih, di balik tantangan tuh pasti ada pengalaman yang menarik sama bekerja. Nah selama jadi sales and marketing dulu nih Kak, apa sih pengalaman yang paling menarik yang masih diingat sampai sekarang? Pengalaman yang menarik ya. Sales dan marketing, pengalaman yang menarik itu ya pasti yang tadi salah satunya yang saya bisa mendorong seseorang untuk mencapai posisi tertentu itu ya. Terus selebihnya itu ya kalau mereka take challenge, automatically kan saya ikut. Saya ikut dapat reward. Nah, kalau dapat reward itu yang saya paling happy sih. Karena saya bisa jalan-jalan tanpa harus mengeluarkan uang. Wow. Ya itu karena kan saya memang hobi jalan-jalan nih. Jadi kalau misalnya jalan ke luar negeri gitu ya. Dulu waktu belum Covid tuh setahun bisa 3 kali sih pergi jalan gitu. Bisa awal tahun kita ke Eropa Barat, pertengahan kita pergi ke Korea, nanti akhir tahun kita bisa pergi naik cruise gitu-gitu.
Jadi waktunya enjoy banget. Iya kayak gitu, itu aja sih yang kalau menurut saya happy-happynya gitu. Oke. Sedihnya juga banyak sih. Oh iya nih, apa nih Kak sedihnya? Karena begini, sedihnya itu kalau kita tidak bisa membantu seseorang untuk achieve target. Kalau dia gagal, itu sedih banget gitu. Aduh, dia nggak berhasil ya gitu. Saya kurang bantu di mana. Itu seperti itu. Atau kan kalau kita bertemu dengan banyak orang itu kan banyak karakter, banyak yang semua orang kan sifatnya beda-beda ya gitu. Ada yang galak, ada yang baik, ada yang welcome, ada yang menolak gitu. Cuma memang prinsipnya saya sih, saya tidak akan berhenti untuk bertemu dengan orang yang sama sampai 8 kali penolakan maksimal. Wow. 8 kali. Jadi saya akan tulis tuh ya, oh iya ini tolak pertama, tolak kedua, sampai 8 kali. Kalau 8 kali udah deh ya, kalau orang bilang mah bohwat gitu. Udah deh berhenti kalau 8 kali. Tapi kalau misalnya baru 1 kali dijatuhin, ditolak gitu ya, nggak dibukain pintu kah, anjingnya kah yang keluar ngegonggong gitu kan, dibilang orang yang nggak ada lah gitu kan, kayak gitu. Jatuh sekali bangun lagi, pokoknya begitu, harus mental baja gitu. Karena saya pernah banget sih, saya ke satu daerah di NTT, saya cuma dikasih 1 nama gitu. Saya mau ketemu, ini kan saya mau mengajak mereka untuk menjadi distributor produk ini. Jadi waktu saya datang ke rumahnya, saya ketok pintu, keluar laki-laki gitu ya. Ternyata suaminya si ibu. Nah, si ibu yang saya cari itu ada di belakang suaminya. Nah, suaminya bilang ibunya nggak ada, lagi keluar rumah. 1 kali. Kali kedua saya datang ke NTT lagi, saya telepon lagi. Saya bilang saya mau datang ke sana gitu. Terus dia bilang gak usah datang karena saya lagi sibuk. Oh oke, gak apa-apa gitu. Nah kali ketiga saya datang lagi, saya telepon lagi, saya sudah hadir lagi nih di sini gitu. Bisa nggak kita ketemu? Ada waktu nggak gitu buat saya gitu. Terus beliau bilang ya sudah, kamu ada di mana? Saya yang datang. Jadi kan prinsipnya 8 kali ya Deta. Jadi 3 kali udah ketemu. Nah itu biasanya kalau udah kayak begitu tuh saya udah checklist gitu kan, berhasil. Wow. Iya gitu. Nah itulah gitulah. Jadi suka dukanya begitu. Kayak gitu. Ya gitulah Det. Kalau saya nih yang menawarkan itu, sekali ditolak nangis. Nangis boleh tapi jangan keterusan. Oh iya betul. karena saya juga pernah kalau sampai nangis begitu. Ketemu maksudnya diterima gitu ya dengan baik ya, tapi begitu dijelaskan apa segala gitu, nggak tahu kenapa tiba-tiba dia bilang dengan nada marah, kamu dari tadi sudah bicara tentang produk ini, tentang sistem ini, tapi saya tidak tertarik. Gebrak meja, sudah kamu pulang aja. Kalau yang kayak begitu sih saya nggak coba sampai 8 kali. Sekali lagi saya coba, kalau memang masih dia not welcome ya sudah. Karena kan sudah strict ya gitu. Kalau cuma nggak dibukain pintu, dibilangin lagi pergi atau masih ada kesempatan. Iya, pokoknya maju terus gitu. Wow, jadi mentalnya Kak ini udah bener-bener yang jadi banget gitu. Keren. Terbentuk ya, terbentuk. Mulai dari kita percaya nggak percaya, mulai dari sekolah terbentuk. Gitu. Dari muda. Nah, tadi kan udah cerita tentang suka dukanya nih. Nah, sekarang aku mau tanya nih Kak, apakah pekerjaan Kakak sekarang ini itu worth it untuk dikerjakan di 5 atau bahkan sampai 10 tahun ke depan? Sangat. Kenapa nih Kak? Bidang kecantikan itu adalah bidang yang tidak pernah mati. Nah, selama masih ada wanita di dunia, nggak ada wanita yang tidak mau, yang mau terlihat tidak menarik.
Tidak ada wanita yang mau terlihat tidak cantik. Karena waktu kita ketemu dengan seseorang, bukan baju dulu yang dilihat, bukan tas dulu yang dilihat, tapi tatapan mata wajah gitu kan, lihat dulu gitu kan, menarik nih gitu kan, bagus ya gitu. Jadi kalau misalnya bersih, bercahaya gitu kan, orang pasti mau ngajak ngomong, enak aja gitu. Seperti begitu Deta. Karena cantik tuh bukan berarti hanya putih ya Kak. Cantik Iya. kan yang penting bersih, enak Iya, dilihat gitu iya, kan. iya, Mau bersih. kulitnya coklat kayak saya pun juga kalau misal bersih dan segala macam tuh enak dilihat gitu. Dan klinik kecantikan Iya, tuh iya. menyediakan hal itu. Iya, gitu. klinik kecantikan pada dasarnya menyediakan arah kesehatan kulit ya, gitu, arah kesehatan kulit, terus juga bentuk ya, misalnya tekstur kulit gitu kan, kayak gitu. Bukannya bicara tentang make up ya, Dad, gitu. Bukan make up, eyeshadow lah, lipstick lah, apa gitu. Enggak. Bukan dekorasi gitu. Skincare-nya itu adalah, kalau skincare klinik itu lebih ke arah skincare gitu loh, lebih arah ke perawatan. Itu. Wow. Jadi untuk mau 5, 10 tahun, mau 15, 20 saya rasa masih oke. Kuncinya selama masih ada perempuan Wanita di dunia ini pasti akan terus worth it aja. Iya, worth gitu it ya. aja, dan ilmu itu juga terus berkembang sih gitu, ilmu kecantikan itu. Makanya sekarang semakin banyak treatment yang mungkin kayak apa nih salmon DNA atau segala macam gitu ya kan Kak, karena karena perubahan itu karena memang mau semakin apa ya, semakin membuat perempuan merasa percaya diri gitu ya. Untuk menghaluskan kulit ya, mengencangkan ya salmon. Wah, dan itu katanya mahal banget Kak, bener ya? Mahal itu relatif. Oh ya, iya betul. Mahal itu relatif. Jadi mau yang tipe seperti apa juga sebenarnya ada gitu kan. Cuma memang pada prinsipnya kita harus memilih tempat yang bisa dipercaya aja. Karena kalau orang dagang mah bilang ada harga ada barang. Gitu deh kalau seperti itu. Jadi memang yang terpercaya itu tentunya kalau bilang ih mahal ya, mungkin untuk kelas yang tertentu pikir yang segini mahal, tapi untuk kelas yang ini ada lagi yang lebih mahal gitu ya kan. Gitu ya. Relatif. Tergantung kitanya sendiri ya. Iya. Wow, podcast kali ini seru ya, membahas masalah sekolah, membahas masalah pekerjaan sekarang, dan terima kasih sekali Kak sudah mau sharing dengan kita di sini. Iya. Sangat-sangat memberikan insight yang positif, bahkan untuk saya sendiri juga. Oh ya, satu lagi lupa. Pesan untuk generasi muda sekarang nih, untuk adik-adik yang masih sekolah nih apa nih Kak? Adik-adik yang masih sekolah ya. Jangan meniru kakak yang satu ini. Kakak yang satu ini suka membelot. Abis gimana dong? Sekolah masuknya A3, kuliah juga jurusan akuntansi. Nggak mau manajemen karena katanya kan kalau akuntansi itu juga ada manajemennya. Memang kan saya suka orangnya doyan ngatur juga gitu. Jadi begitu kerja loh kok akuntansinya nggak kepake. Tapi untuk adik-adik kelas ya, enjoy your school lah ya. Saat ini memang saatnya belajar, harus belajar ya, belajar gitu, nikmati karena kalian akan kangen masa-masa itu nanti gitu. Masa-masa belajar akan jadi kenangan yang terindah. Waduh kayak lagu. Jadi belajarlah sebaik mungkin. Jangan lupa untuk bermimpi, tentunya mimpi itu juga harus kalian tentukan dari sekarang ya, sesuai dengan passionnya kalian ya. Terus tapi hal-hal semua itu pun apa yang kalian tentukan tentunya harus didoakan terlebih dahulu supaya dapat izin Tuhan ya. Lalu setelah itu mimpinya itu jangan lupa, jangan mimpi terus gitu, tapi lakukan gitu ya. Kalau sampai gagal, pesan saya cuma satu, persist, don't quit, keep going. Selalu gitu, karena harus percaya kalau semua yang kita lakukan berdasarkan dari izin Tuhan. Where there is a will, there is a way. Itu aja. Wow, keren. Dan aku pengen ngutip satu yang mama kakak bilang tadi, yang mama tidak akan bisa memberikan apapun barang yang mahal, tetapi ilmu yang ada di sekolah itu adalah
harga atau price yang paling mahal yang bisa Mama berikan? Karena ilmu tuh nggak akan pernah mati gitu. Wow, keren sekali. Nah, terima kasih sekali lagi Kak sudah mau sharing, sudah mau memberikan kita nih insight yang positif. Nah, semoga bisa ketemu lagi Kak. Boleh. Boleh. Dan untuk Sobat YBHK, terima kasih sudah menonton podcast ini dari awal hingga akhir. Saya Bernadetta Dewanti Wahyuning Tias dan Eva Syarif pamit undur diri dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye. Bye.